Ya, selamat datang di kelas 11. Selamat saya ucapkan atas kenaikan kelasnya. Di bab pertama ini kita mengkaji struktur dasar dari suatu organisme. Walaupun di kelas sebelumnya kita sudah ada mengkaji tentang klasifikasi, cara makhluk hidup untuk sosialisasi, berinteraksi dan sebagainya. Tetapi untuk kajian secara khusus dalam suatu makhluk hidup adalah sel, di mana sel ini faktor dasar atau faktor dari pembentukan suatu organisme. Oke, untuk itu kita lanjutkan apa itu sel. Sel sendiri merupakan satuan kehidupan terkecil penyusun makhluk hidup, di mana sel sendiri berfungsi untuk terselenggaranya kehidupan. Apa itu maksudnya terselenggaranya kehidupan? Terselenggara kehidupan baik itu kita regenerasi, produksi maupun kita aktivitas dalam pembakaran energi adalah sel merupakan standar atau landasan awal di makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya, di mana sel ini merupakan bagian dasar sebelum jaringan, organ ataupun individual. Sel sendiri memiliki sejarah. Pertama itu dilakukan oleh Anton de van Leeuwenhoek di tahun 1665. Dia meriset cairan-cairan dari organ tubuh, yaitu berupa darah, mani, feses ataupun email dari gigi atau yang kita kenal dengan amilum atau pati. Yang diriset beliau menggunakan mikroskop. Di sini hanya dia melihat satuan tertunggal dari suatu makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri bukan dari satu organisme saja, tapi pasti ada faktor pendukungnya. Karena di sini nih Van der Hoek hanya peneliti dasar atau pencetus awal untuk penemuan sel. Pada dasarnya risetnya dilanjutkan oleh Robert Hooke 1665, tetapi kita mengetahui Robert Hooke inilah adalah penemu sel. Di sini Robert Hooke lebih terdefinisi karena kenapa? Di sini dia bisa melanjutkan kepada beberapa yang disebut dengan jaringan, kumpulan beberapa sel. Dia di Robert Hooke menggunakan alat berupa mikroskop sederhana yang kita lihat di samping ini. Di sini mikroskop hanya bisa digunakan melalui cahaya matahari karena di situ belum terdapat teknologi yang lebih maksimal seperti kita. Sejarah berikutnya dilanjut oleh Sekwan dan Sekleiden. Yang lebih kenal kita adalah pada sel saraf di tahun 1838 dan 1839. Berikutnya dilanjutkan oleh riset 1839 oleh Johannes Evangelista atau Purkinje. Ia menyetuskan tentang istilah protoplasma atau zat yang pertama kali dibentuk tersusun dari nukleus sitoplasma yang berbentuk lebih cair. Di sini Purkinje lebih bisa memaparkan organel-organel yang mensupport suatu sel dalam melakukan aktivitas. Pada 1858, Rudolf Virchow mengatakan sel itu regenerasi, dengan arti kata dia dengan istilah setiap sel berasal dari sel yang sebelumnya. Otomatis sel melakukan produksi atau sintesis dia berpatokan pasti ada sel sebelumnya yang mensupport untuk regenerasi sel baru. Sedangkan yang kita ketahui sel pada dasarnya itu terdiri dari 4 lapisan, yaitu membran plasma, sitoplasma, nukleus dan organel. Organel yang dimaksud adalah beberapa bagian-bagian dari sel yang kadang-kadang kita ketahui untuk dalam dia melakukan aktivitas. Membran plasma, kita bahas tentang membran plasma. Membran plasma merupakan bagian terluar atau bisa dibilang baju atau cover. Dia berfungsi sebagai menjaga kondisi dalam sel. Sedangkan sitoplasma merupakan cairan gel yang fungsinya mendudukkan antara itu plastida, vakuola, dan Golgi atau yang lain-lainnya tidak saling berbenturan. Sedangkan nukleus dia lebih bersifat kepada menstimulasi atau bisa juga dia sebagai faktor penyimpan ketika terjadinya replikasi atau duplikasi dari DNA dan RNA, di mana nukleus sendiri merupakan otak atau inti dalam suatu sel yang terdapat pada eukariot atau lebih dikenal sebagai hewan multiseluler. Molekul penyusun sel
bisa kita singkat dengan kapalan. Kepanjangan kapalan sendiri adalah karbohidrat, protein, air, lipid, dan asam nukleat. Karbohidrat sendiri sama halnya dengan tubuh, itu merupakan faktor pendukung utama untuk terjadinya metabolisme, di mana karbohidrat ini menjaga antara asam basa dengan protein dan lemak bisa mereka terpisahkan. Tetapi dalam pembentukan suatu struktur sel, karbohidrat memiliki peranan penting dalam mengikat protein dan lemak. Sedangkan protein sendiri itu berfungsi untuk pembentukan enzim ataupun hormon yang ada di dalam tubuh. Sedangkan air lebih kita kenal sebagai pelarut dengan arti kata dia sebagai bahan untuk perpaduan suatu zat ketika mengalami reaksi. Lipid sendiri berfungsi sebagai cadangan makanan atau hasil lebih dari metabolisme yang disimpan dalam berbentuk lipid, yang fungsinya juga dapat sebagai cadangan pembakaran. Sedangkan asam nukleat adalah struktur dasar dari nukleus. Macam-macam sel kita kenal di dalam dunia ini itu hanya terdapat dua, itu dari macam sel jika dilihat dari membran inti. Jika dilihat dari membran inti, sel dibagi dua, itu prokariot dan eukariot. Di mana prokariot tidak memiliki inti sel, kita lihat contohnya bakteri. Eukariot memiliki inti sel, itu bisa dibilang sebagai makhluk yang regenerasi atau makhluk sempurna. Ya, contohnya tumbuhan, hewan, dan jamur. Sel sendiri, baik tumbuhan dan hewan, itu sama-sama memiliki organel. Inilah yang saya bilang tadi adalah organel. Kategori organel adalah membran plasma, inti sel, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, periksosom, dan mitokondria. Masing-masing ini memiliki fungsi dalam mensupport kinerja sel dalam beraktivitas. Membran itu adalah sebagai pelindung, inti adalah sebagai penyimpan data, sitoplasma merupakan cairan untuk menjaga dudukan masing-masing, sitoskeleton adalah yang sitoskeleton itu berfungsi dalam mikrotumbulus atau menjaga bentuk sel lebih kokoh dan tidak lembek, dengan arti kata dia bisa dibilang pembangun dasar. Sedangkan badan Golgi ini lebih identik pada sekresi dengan arti kata pengolahan suatu bahan-bahan yang tidak penting yang akan dikeluarkan oleh sel. Sedangkan lisosom itu berfungsi untuk pencernaan, periksosom itu berfungsi untuk menyempurnakan rantai lemak itu dalam proses hal sintesis di dalam sel. Mitokondria sendiri itu berfungsi sebagai pengelola ATP atau adenin trifosfat sebagai energi sel untuk beraktivitas. Dari berbagai organel ini yang memiliki peranan penting, sebetulnya itu adalah inti sel. Walaupun inti sel itu sangat penting dalam dalam aktivitas sel, tapi tanpa ada support dari sitoplasma ataupun yang organel-organel lainnya, sel itu tidak dapat dikatakan sempurna atau hidup. Kita ketahui pada yang poin pertama kita tahu membran plasma, tapi di dalam ini kita kenal dinding sel. Dinding sel itu merupakan bentuk membran plasma yang kaku pada tumbuhan. Sedangkan kalau itu tuh lebih kepada hewan, dia lebih bersifat fleksibel. Kita hanya tahu sebagai membran, dia tidak terdapat dinding, karena pada dasarnya dinding itu kaku dan keras. Pada tumbuhan, membran dinding selnya itu lebih dekat, cenderung menempelnya adalah retikulum endoplasma. Dia berfungsi sebagai sintesis protein. Oke, kita lanjutkan ke bab berikutnya.